Jalan ini tuh kayak gimana? Kok sering terjadi kecelakaan? Banyak sekali terjadi kecelakaan. Untuk pulang kerja, di sini lihat ada 2 kecelakaan dalam satu hari. Oke, ya teman-teman, kita kembali lagi di konten horor maniak. Ya, kita bersama ini bisa disorot Sekarang lagi ya, Bu Karti. itu yang biasa bantuin saya itu Mr. Kisnadi. Jadi kita ini sedang berada di jalur Dadeles, pantai selatan ya, arah pantai selatan. Ini kita mau ya sedikit melihat sejarah dan juga sedikit melihat ini keadaan jalan ini tuh kayak gimana, kok sering terjadi kecelakaan. Karena kemarin itu seminggu ini udah ada berapa ya kejadian 2 atau 3 ya? 2 kali. 2 kali. Ya, di sekitar sini pernah ada kecelakaan. Banyak sekali terjadi kecelakaan, dan kebetulan kemarin aja dalam minggu-minggu inilah waktu pulang kerja, di sini lihat ada 2 kecelakaan dalam satu hari. 2 kecelakaan dalam satu hari. Ya. Itu kecelakaan apa? Yang pertama kecelakaan tunggal itu ada truk. Terus yang satunya lagi ada motor sama mobil serempetan. Itu ada korban jiwanya ada itu? Korban jiwa yang motor sama mobil itu motornya, Pak. Meninggal? Kurang tahu pastinya, cuman lihat sepintas dan geletak di pinggir jalan. Dan kebetulan ternyata salah satu kejadian itu menimpa kalau saya pribadi itu adik kelas saya, meskipun agak jauh, dan kakak kelasnya ini. Jadi kita turut berbelasungkawa buat keluarga yang ditinggalkan. Dan juga ada apa sih sebenarnya kok di sini kok sering terjadi kecelakaan? Ya, nanti kita akan coba telisik, kita akan coba ulik di mana kejadiannya, kemudian kronologinya seperti apa. Nanti kita juga akan mencoba mencari tahu. Ya, jadi sebelum kita masuk ke episode kali ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja gabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru. Ya, jadi kita akan sambil jalan-jalan sambil lihat keadaan jalannya itu kayak gimana. Jadi tetap pantengin terus di episode Horor Mania. Oke, kita akan lanjut pembahasan kita yang tadi tentang Jalan Dadeles. Oke, jadi kenapa Jalan Dadeles kok bisa terlihat menyeramkan, terlihat bisa disebut jalur maut. Kenapa juga ada yang bilang jalur tengkorak? Menurut pandangan saya pribadi, kenapa jalur Dadeles kok dilihat itu berbahaya? Yang pertama adalah jalan tersebut lurus ya, itu lurus dan juga sepi. Jadi apabila orang dari luar kota tentunya, dan juga mungkin yang jarang lewat sini, itu melihat jalur Dadeles itu sangat nyaman, lurus, halus ya. Jadi pokoknya hajar aja, pokoknya naik kendaraan hajar aja. Dan mereka nggak tahu kalau di kiri kanan itu ada beberapa pemukiman penduduk, seperti perempatan kecil. Jadi ada yang sering nyebrang gitu kan, tiba-tiba ada yang menyeberang terus kaget, akhirnya terjadi kecelakaan. Itu bisa saja terjadi. Namun kalau misalkan kita lihat dari segi dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip adalah hal-hal yang berhubungan dengan gaib, nah itu
bisa diambil kesimpulan kurang lebih seperti ini. Jadi memang itu selain sebagai jalur manusia, itu memang bisa disebut sebagai jalur dari alam gaib juga. Bisa dibilang itu kiri kanannya itu seperti warung atau seperti bisa dibilang pesanggerahan, itu juga ada. Tidak mengherankan kalau di sana sering terjadi, mungkin ada yang melihat penampakan apa, kemudian ada jin-jin yang jahil, itu bisa saja terjadi. Dan juga bisa dibilang di sana itu adalah tempat yang sering menjadi persinggahan makhluk-makhluk gaib. Dan juga menurut sejarah kan itu juga dibangun dari kerja prodi zaman Belanda dulu. Jadi mungkin bisa juga karena kerja paksa, kemudian banyak yang bertumbangan, banyak yang gugur saat bekerja karena kekejaman zaman Belanda itu. Kemudian juga diaplikasikan oleh para makhluk gaib itu untuk menjadi sosok-sosok yang menyerupai manusia, sosok-sosok yang menyerupai tentara-tentara atau mungkin penjajah zaman dulu, itu bisa. Jadi tidak heran kalau misalkan ada hal-hal yang seperti itu di sekitar Jalan Danles. Dan menurut saya jalur Danles itu juga ada beberapa tempat yang cukup sakral. Salah satunya adalah itu ada pohon beringin ya, tidak terlalu besar ya, namun cukup dikeramatkan. Jadi di situ ada itu ya, seperti pintu masuk itu ya, dari janur kuning itu. Dan juga sering ditemukan sesaji juga di situ. Berarti ada sesuatu yang dikeramatkan di situ. Dan di situ juga saya sempat menangkap sosok, nanti akan saya perlihatkan dalam bentuk gambar ya. Jadi ya, sosoknya sudah sempat tertangkap di penglihatan saya dan akan saya aplikasikan di gambar. Jadi saya sudah menyiapkan whiteboard. Jadi saya hanya memakai whiteboard, kemudian juga spidol. Saya ditemani oleh teman saya Bajang seperti biasa, karena ini malam Jumat Kliwon, jadi biasanya saya buka ya, semoga sebagai perantara untuk membantu saya memvisualisasikan sosoknya seperti apa ya. Jadi kita lihat aja. Jadi saya sudah mempersiapkan supaya mata batinnya terbuka, mata real yang ini akan saya tutup terlebih dahulu ya. Jadi pakai seperti ini akan saya tutup. Nanti setelah saya tutup, saya akan menghadap ke belakang.
gambarannya sosok yang matanya itu sangat tajam, kemudian juga ada seperti taringnya. Ini kalau menurut saya seperti bangsa siluman ya. Jadi ada bangsa siluman yang mendiami atau mungkin memang tempatnya di situ. Jadi tidak jauh dari Beringin itu terdapat sosok ini. Jadi mungkin sempat tertangkap penglihatan orang ya. Jadi beberapa orang mungkin pernah menemui sosoknya. Itu tidak terlalu tinggi besar, bukan ini ya, bukan sejenis genderuwo ya, bukan. Jadi ini siluman, jadi terlihatnya seperti makhluk yang aneh, bukan tinggi besar itu enggak, tapi besarnya itu tidak ini ya, tidak seperti manusia lumrah, tapi lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Jadi seperti ini. Ini salah satu penunggu di situ, dan juga yang sering menggoda pengendara yang ada di Jalan Dandeles yang kita sambangi tadi. Jadi pesan saya, apabila Anda melewati tidak hanya jalur Dandeles ya, melewati daerah manapun yang mungkin ada cerita-cerita yang miring, atau mungkin cerita-cerita yang wingit, atau mungkin dimanapun Anda berada, Anda harus tetap menjaga etika, menjaga sopan santun, dan juga supaya selamat jangan lupa untuk selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tunggu saja video selanjutnya dari Adit Explore Channel. Dan apabila kalian punya request atau mungkin tempat-tempat yang tidak jauh dari kami, bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu tempat tersebut yang memiliki sisi historis, sisi mistis akan kita sambangi dan akan kita telusuri seperti apa ya. Semoga apa yang kami sajikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi pembelajaran untuk yang lainnya. Tetap menjadi pribadi yang lebih baik, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita selamat dunia dan akhirat. Akhir kata, saya tidak sebaru mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Mm.